Berikut ini, kami akan bercerita sedikit tentang suku-suku yang ada di Maluku Ambon. Suku bangsa Ambon mendiami Pulau Ambon, Hitu dan Saparua, Provinsi Maluku. Sebenarnya mereka berasal dari Pulau Seram seperti halnya dengan suku-suku bangsa lain yang lebih dulu mendiami pulau-pulau di Maluku Tengah. Bahasa suku Ambon. Bahasa Ambon sendiri merupakan perkembangan dari bahasa asli yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Ada juga yang menyebut bahasa Ambon sebagai bahasa Melayu Ambon atau Nusa Laut. Pemakai bahasa ini sekarang berjumlah sekitar 100.000 jiwa bahkan belum termasuk yang berada di negeri Belanda. Melihat daerah pemakaiannya bahasa Ambon dibagi ke dalam dialek-dialek Nusa Laut, Saparua, Haruku, Hila, Asilulu, Hatu, Wakasiwu, dan lain-lain. Sekarang bahasa Ambon menjadi bahasa pengantar bagi masyarakat yang berbeda-beda suku bangsa di daerah Provinsi Maluku. Mata pencaharian utama suku Ambon. Pada dasarnya mata pencaharian utama orang Ambon adalah bercocok tanam di ladang dengan tanaman pokok padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, kelapa, kopi, cengkeh, tembakau dan buah-buahan. Sementara itu sagu masih dianggap sebagai makanan pokok. Bahan makanan itu dulu mudah didapat di hutan-hutan karena tumbuh secara liar. Sekarang tanaman sagu sudah dibudidayakan dengan jalan menanamnya secara teratur seperti menanam pohon kelapa. Selain bertani, masyarakat ini suka pula menangkap ikan di perairan sekitar pulau-pulau mereka yang memang kaya dengan hasil laut. Dalam hal pendidikan formal, orang Ambon sudah sejak zaman Belanda banyak bersekolah dan memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri dan tentara. Kekerabatan dan kekeluargaan dalam suku Ambon. Orang Ambon menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pihak ayah patrilineal. Dan pola menetap setelah kawin adalah di lingkungan pihak ayah adalah mata rumah keluarga Bati, yaitu sebuah kesatuan keluarga yang terdiri dari satu keluarga inti senior dan keluarga-keluarga inti junior dari garis keturunan laki-laki. Pada tingkat yang lebih luas lagi mereka mengenal bentuk kesatuan kekerabatan berupa keluarga luas terbatas yang disebut soa. Pada masa sekarang istilah soa ini sering mereka kacaukan dengan istilah family. Dari bahasa Belanda, masyarakat Ambon menyebut desa-desa mereka negeri. Kesatuan hidup setempat ini dipimpin oleh seorang kepala negeri yang lebih sering digelari Bapak Raja. Kebetulan kedudukan ini memang dimiliki secara turun-temurun oleh mata rumah dari soa yang paling senior dalam desa tersebut. Dalam kedudukannya seorang Bapak Raja dibantu oleh suatu lembaga adat yang disebut Saniri Negeri. Lembaga ini ada beberapa macam. Pertama, Saniri Raja Putih yang terdiri atas raja dan para kepala soa saja. Lengkap yang terdiri atas raja dan para kepala soa dan para kepala adat. Ketiga, Saniri Negeri Besar yang terdiri atas raja, para kepala soa, kepala adat dan kepala mata rumah atau warga masyarakat yang sudah dewasa. Bapak Raja mempunyai tangan kanan yang disebut Marinyo, pesuruh. Pada zaman dulu antara satu negeri dengan negeri lain ada yang tergabung ke dalam ikatan adat yang disebut pela, di mana mereka tidak boleh saling menyerang, malahan harus membantu jika salah satu diserang musuh. Masa sekarang ikatan adat pela ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama sosial antar desa, agama dan kepercayaan suku Ambon. Sekarang orang Ambon sudah memeluk agama Islam atau Kristen. Jumlah pemeluk agama Islam sedikit lebih banyak, dan mereka umumnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi umumnya. Sedangkan orang Ambon pemeluk agama Kristen lebih banyak memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri, guru, dan tentara. Namun kehidupannya sehari-hari mereka masih menjalankan kegiatan adat tertentu dari kebudayaan lama, dan menjadi salah satu identitas kesuku bangsaan yang menonjol. Seperti mengadakan upacara naebila atau upacara cuci negeri yang merupakan warisan kepercayaan nenek moyang mereka. Dalam menangani masalah kematian dan pelaksanaan upacaranya mereka selesaikan lewat kesatuan sosial adat yang disebut mubabet. Naebila adalah sebuah upacara yang bersifat cuci negeri yang ditemukan pada masyarakat adat di negeri-negeri Ambon umumnya. Upacara ini berpusat di sebuah balai adat yang mereka sebut baile. Pada zaman dulu balai adat ini digunakan untuk tempat musyawarah adat dan pelaksana. Tujuan utama upacara naebila selain untuk menjauhkan unsur-unsur buruk dari negeri, meminta berkat dan perlindungan kepada roh kakek moyang,
juga untuk memperkuat kembali ikatan sosial yang damai antara semua Soa yang ada dalam terbentuknya sebuah komunitas negeri. Negeri itu dibuka pertama kali oleh Soa-Soa yang digolongkan ke dalam kelompok Soa hitam. Biasanya orang-orang dari kelompok Soa hitam inilah yang dianggap berhak menjadi raja, sekaligus menjadi tuan tanah yang menentukan tanah mana saja yang boleh digarap oleh Soa-Soa yang datang kemudian. Menerima Soa baru sebagai anggota pada masa dulu diperlukan, terutama untuk menambah kekuatan laskar dalam rangka peperangan antar negeri yang lazim terjadi pada waktu itu. Sekarang upacara Naebila sudah banyak dipengaruhi oleh agama Islam atau Kristen, sesuai dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk sebuah negeri. Pada zaman Belanda, kota Ambon ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa dan suku bangsa, sehingga muncullah beberapa istilah penunjuk kelompok pendatang, seperti Tuni, Moni, Mahu, dan Wahan. Tuni adalah istilah untuk menyebut suku-suku bangsa yang berasal dan sering pula disebut Nusaina, karena sebagian besar suku bangsa yang tersebar di Kepulauan Maluku Tengah dianggap berasal dari pulai ini. Moni adalah istilah untuk menyebut suku-suku bangsa dari daerah sekitar Lautan Pasifik, Papuan dan Melanesian, Kayunsa yang berasal dari Indonesia bagian barat, seperti orang Bugis, Makassar, Buton, Minangkabau, dan Jawa. Sementara itu Wahan adalah sebutan untuk menyebut suku-suku bangsa yang berasal dari pulau-pulau sekitar Ambon, seperti orang Ternate, Banda, Buru. Demikianlah sedikit sejarah suku-suku yang ada didapatkan dari sumber terpercaya. Terima kasih.